bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah
Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Voice of Victory. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh masih di dalam masa puasa Daniel. Namun sebelum kita berjalan bersama-sama di episode ini, saya ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau teramat sangat setia di dalam memegang perjanjian yang telah Engkau bangun, Engkau angkat atas kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami teramat sangat bersyukur karenanya. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Pada hari ini, berikan saja kami pengertian. Berikan saja kami tuntunan, agar kami pun tetap setia di dalam menjalani dan menghidupi perjanjian yang telah dibangun antara Engkau dengan kami dan antara kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Warga kerajaan sekalian, sebagaimana tadi saya berdoa, hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang saya berikan judul perjanjian yang ternoda. Agak aneh, agak unik, ya kita terima saja ya. Nah, dalam rangkaian renungan yang telah kita ikuti beberapa hari terakhir ini, khususnya selama ketika kita memasuki masa puasa Daniel ini, tentu warga kerajaan sekalian sudah terbiasa dalam mendengar nama Naomi, Ruth dan sebagainya, Elimelek ya. Nah, Naomi adalah istri dari Elimelek. Mereka berasal daripada Bethlehem, Yehuda di Israel. Mereka karena ada satu masa kelaparan yang begitu berat, begitu besar terjadi di Bethlehem, Yehuda, sehingga mereka memutuskan dalam hal ini, tentunya Elimelek sebagai kepala keluarga memutuskan untuk membawa keluarganya, yaitu Naomi bersama kedua putra mereka, untuk berpindah atau mengungsi ke Moab. Kita juga melihat bagaimana ketika mereka berada di Moab, Elimelek meninggal dunia. Tinggallah kemudian Naomi bersama kedua putranya. Pada kesempatan itu juga dalam perjalanan kehidupan mereka, kelanjutannya kita bisa temukan di dalam kitab Ruth tersebut, pasal 1 tadi, bahwa kemudian kedua putranya mengambil istri yang berasal dari orang-orang Moab. Yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Ruth. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka setelah berjalan beberapa waktu lamanya kehidupan mereka di Moab, maka kedua putra daripada Naomi pun meninggal dunia. Dan kini Naomi benar-benar kehilangan suami yang menjadi panutan, tempat berlindung, tempat bergantung. Dan seorang kepala keluarga, imam keluarga yang selama ini memberikan arah, keputusan dan segalanya untuk mereka sekeluarga, telah pergi. Kedua putranya yang diharapkan untuk dapat menopang kehidupan Naomi pergi pula, dalam pengertian meninggal dunia juga. Tinggallah mereka bertiga, yaitu para janda. Naomi sebagai ibu mertua, dan kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Warga kerajaan sekalian, dari sekian pemaparan di awal ini yang sudah saya sampaikan, tentunya kalau kita mengikuti pembacaan Alkitab tahunan kita, kalau kita sudah menyelesaikan satu periode demi satu periode, kita akan begitu hafal, kita akan ingat bagaimana Allah mengikat perjanjiannya dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah mengangkat perjanjian
bahwa Dia akan memelihara, akan melindungi bangsa Israel. Dan tidak perlu khawatir soal itu. Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kenapa disebut perbuatan tangannya? Ya, karena ketika Dia menciptakan manusia berbeda dengan ketika Ia menciptakan ciptaan yang lainnya. Yang lain Dia hanya berfirman. Tetapi ketika Dia menciptakan kita manusia, Dia ciptakan dengan tangannya. Oke, kita tinggalkan hal yang itu. Kita fokus kembali kepada Naomi. Nah, apa yang terjadi warga kerajaan sekalian? Ketika perjalanan hidupnya dilanjutkan dan didapatkan kenyataan di Moab, dia kehilangan suami, dia kehilangan kedua putranya. Ada sesuatu yang menggelisahkan hati Naomi. Memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi saya yakin dan percaya dia pasti gelisah. Kenapa? Ini perkara yang bukan sederhana bagi seseorang. Tinggal di negeri asing, ya, yang bukan daerahnya sendiri, bukan negerinya sendiri. Dia kehilangan suami dan menjadi janda, dan dia tidak punya sanak keluarga di sana kecuali dua menantunya ini. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam situasi seperti ini? Biasanya dia menjadi panik. Yang pertama jadi panik dan kemudian mulai ngawur. Tapi ada yang kedua, dia duduk merenungkan dan mengambil keputusan untuk memperbaiki semuanya itu. Ada hal yang terjadi, yaitu apa? Allah telah mengangkat perjanjian antara Allah dengan bangsanya Israel. Bukankah Naomi, Elimelek dan kedua putranya adalah orang Israel yang juga terikat dan menjadi bagian yang menjadi kesatuan, bagian yang utuh dari perjanjian yang diangkat tersebut. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, anak-anak Allah ini, yaitu putra-putri dari bangsa Israel, bangsa pilihan ini, telah menodai dan melanggar perjanjian tersebut. Mereka pergi meninggalkan negerinya, menetap sebagai orang asing di negeri yang lain. Padahal kalau dia mau tetap setia, kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menolong. Tapi yang pasti Allah pelihara anak-anaknya. Karena dia tidak pernah mengingkari sedikit pun janji-janjinya. Pegang ini kuat-kuat warga kerajaan. Percaya ini, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Sekalipun ketika kita manusia meninggalkan Dia, mengingkari, melangkahi, mengkhianati perjanjian yang telah dibangun antara Allah dengan kita. Nah, mari untuk kelanjutannya mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang pertama. Saya baca bagi kita bersama. Lalu malaikat Tuhan dan seterusnya berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Saudaraku, warga kerajaan sekalian, sekali Allah berfirman, Dia tidak bisa mengingkari apapun yang sudah dikeluarkan dari mulutnya. Pegang itu, pegang itu. Amin. Nah, perjanjian itu akan sangat berlaku dan mengikat terhadap seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Katakanlah ada dua belah pihak antara kita dengan Allah. Amin. Nah, ketika perjanjian itu diangkat, itu apabila terjadi ada pihak yang melanggar, hukumnya sudah pasti akan menerpa segala konsekuensi dari bunyi perjanjian tersebut akan ditanggungkan kepada pihak yang melanggar perjanjian itu. Dalam hal perjanjian antara Allah dengan manusia atau bangsa pilihannya, umat kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Ketika ada warga, Allah tidak pernah melangkahi atau melanggar ataupun mengkhianati perjanjian
yang melibatkan dirinya. Tetapi apabila terjadi ada yang melanggar, itu pasti pihak manusia. Dan atas pelanggaran ini, semua konsekuensinya pasti menimpa manusia. Siapapun dia. Tidak peduli siapapun dia. Nah, satu kabar baik bagi kita. Apabila terjadi kita melanggar, dan kita dapati diri kita ternyata melanggar, mengkhianati perjanjian antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Allah tetap memberi ruang untuk memperbaiki semua itu. Saya tidak tahu apa yang pernah terjadi, apa yang dialami oleh warga kerajaan sekalian. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak, apabila ada dari warga kerajaan yang mendapati dirinya telah begitu jauh meninggalkan perjanjian keselamatan, perjanjian kekekalan antara Allah dengan kita, hidup kita. Jangan pernah menjauh lagi, semakin jauh dari Tuhan. Kembali pada Allah. Akui dosamu, akui semua kesalahanmu, minta ampun padanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan perbaiki hidupmu, lakukan pemulihan, lakukan hal yang benar. Kalau engkau bingung apa yang harus kau lakukan, cari gembala komselmu, cari mentormu, cari gembala sidangmu, cari bapak rohanimu bila perlu kalau memang ada. Saya sarankan untuk kita semua warga kerajaan, miliki bapak rohani. Itu sangat penting. Nah, kita memang hidup di dalam hukum kasih karunia. Allah telah memberikan kasih karunia dan kemurahannya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu diberikan gratis, bukan karena murahan. Tetapi karena kita tidak sanggup untuk membayar semua itu. Dari pemberontakan, dari pengkhianatan kita. Salah satunya pengkhianatan terhadap perjanjian kekekalan di dalam nama Tuhan Yesus tersebut. Jangan pernah kita menyepelekan perjanjian itu. Mari hormati. Kalau kita sudah melangkahi, kita sudah melanggar. Kembali pada Tuhan. Kembali dan kembali. Jangan sampai kita mengalami kejadian untuk yang kedua kalinya. Kita terlibat dan menjadi penyebab atau pelaku dari perjanjian yang ternodai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.